Shalom, bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita membaca firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan-Mu. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 21 ayat 12 sampai 22. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dikisahkan di satu negara ada satu pohon besar yang luar biasa besarnya. Sehingga saudara, orang-orang di daerah itu mengagumi pohon ini dan sangat menghormatinya. Sampai-sampai warga yang ada di sana rajin sekali memberikan persembahan-persembahan di bawah pohon ini. Hingga suatu kali saudara di sana mengalami kekeringan. Dan benar saudara, orang-orang di sana karena begitu percayanya, kagumnya akan pohon ini, mereka datang melakukan beberapa ritual-ritual. Karena ritual-ritual itu yang dilakukan saudara dengan harapan akan segera turun hujan dan kondisi situasi alam menjadi lebih baik. Hingga suatu hari saudara, ada seorang hamba Tuhan melayani wilayah ini. Dan dia melihat, dia bergumul bagaimana ada orang-orang yang masih mempercayai hal-hal seperti ini. Di mana mereka memberikan keterangan ini merupakan pohon keramat. Kita harus menghormatinya. Dan bahkan kalau mereka lewat, mereka harus menundukkan badannya karena hormatnya kepada pohon ini. Di dalam pergumulannya seorang hamba Tuhan ini dia berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, hamba Tuhan ini teringat dengan satu ayat firman Tuhan
yaitu bagian yang tadi kita baca. Pada saat dia teringat saudara, dia langsung berdoa kepada Tuhan dan dia percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu juga akan terjadi. Akhirnya saudara, hamba Tuhan ini dia berdoa. Dia memohon untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Dan benar saja saudara, 6 bulan setelah mereka berdoa, pohon raksasa ini saudara yang begitu besar tiba-tiba mulai kering saudara. Dan setelah kering, akhirnya saudara, pohon ini tumbang. Dan akhirnya mereka yang tadinya menyembah, mereka berpengharapan kepada pohon ini, mereka tidak lagi berharap kepada pohon ini. Dan hampir seluruh penduduk yang ada di sana, mereka percaya kepada Tuhan. Nah saudara, ada banyak hal yang seringkali Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Seperti kisah bagian ini. Di sisi yang lain tadi kita juga menemukan Tuhan mengusir para penjual, para pedagang. Kenapa saudara Tuhan mengusir mereka? Karena mereka menggunakan pelataran bait Allah, menggunakan halaman bait Allah untuk berjualan. Kenapa Tuhan marah? Karena saudara, tempat itu merupakan satu tempat untuk bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. Jadi kalau tempat itu sudah diisi saudara, berarti bangsa-bangsa lain yang bukan orang Israel atau orang Yahudi tidak bisa beribadah di sana. Nah Tuhan juga tidak suka hal ini saudara. Nah 2 peristiwa ini memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama saudara, mari kita beriman kepada Tuhan. Percaya ketika kita berdoa bahwa Tuhan memimpin mengarahkan kita di dalam setiap doa-doa kita. Sehingga apa yang kita doakan itu boleh terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Biarlah ini dinyatakan juga di dalam hidup kita. Saya tidak tahu saudara pergumulan apa yang saudara alami untuk pelayanan, untuk menjangkau jiwa, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Dan ketika mereka sudah datang kepada Tuhan, biarlah mereka datang dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dengan kita tidak menghalangi, menggunakan halaman bait Allah untuk melakukan penghalangan untuk mereka datang kepada Tuhan. Mari kita memberikan ruang, waktu untuk orang lain datang kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Jangan kita menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Melalui sikap kita, tutur kata kita, dan banyak hal yang sering kali apa yang kita lakukan menghalangi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Studi pribadi kita. Adakah pergumulan yang sedang saudara alami? Datanglah kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan menolong saudara. Yang kedua, adakah menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan? Dan adakah sikap hidup kita yang menghalangi orang lain datang kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan segala karya-Mu. Ajar kami untuk terus melihat segala rencana-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh tahu apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami, kehadiran kami menjadi berkat bagi orang lain, bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa, mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.